Selamat petang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Perkenalkan saya, Mr. Hendra Krisna dari Sidang Samabusa Nabire. Pada pertengahan minggu kedua ini, 9 September 2020, diberikan kesempatan oleh Evangelis Distrik kita yang kekasih untuk memberikan bahan renungan untuk kita semuanya. Pada saat ini kita diberikan firman Tuhan dari kitab Mazmur 84 ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara-saudari yang kekasih, Mazmur 84 ini adalah sebuah ucapan bahagia maupun sebuah nyanyian ziarah yang menunjukkan optimisme, yang menunjukkan suatu sukacita di dalam melaksanakan ziarah mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan ada di sana. Saudara-saudara yang kekasih, kita juga ingin senantiasa yakin dan percaya bahwa jalan ziarah kita senantiasa dibimbing dan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, perjalanan ziarah harus mengandalkan Allah. Alkitab penuh dengan contoh-contoh semacam ini. Abraham yang diperintahkan Allah untuk meninggalkan negerinya, kemudian juga hamba Abraham yang diutus untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Kemudian umat Israel dalam perjalanan melalui padang gurun, dan bahkan para murid-murid yang mengikut Yesus melalui kota-kota yang berbeda. Di sini saudara-saudara yang kekasih, kita juga ingin sedikit belajar mengenai bapak rohani kita, Abraham, yang merupakan bapak orang yang beriman. Di dalam kisah hidup beliau, sungguh banyak hal yang luar biasa ditunjukkan. Salah satunya adalah ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Kita tahu Ishak anaknya dilahirkan ketika Sarah usia 90 tahun dan Abraham 100 tahun, yang berarti sudah menunggu cukup lama kehadiran buah hati ini. Namun ketika beranjak dewasa, Tuhan memerintahkan untuk Ishak ini dikorbankan, dan Abraham dengan keyakinannya yang sungguh-sungguh mengiyakan apa yang menjadi perintah Tuhan ini, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita ketahui akhirnya buah kepercayaan ini menimbulkan berkat baginya. Ishak tidak jadi dikorbankan, digantikan oleh Tuhan sendiri dengan anak domba. Saudara-saudara yang kekasih, hal yang sangat luar biasa, suatu kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai harta yang paling berharga, anak, yang didapatkan sangat sulit. Ketika Tuhan minta, dia mau berikan. Namun Tuhan memelihara dia. Tuhan hanya melihat, hanya ingin tahu sejauh mana iman seorang Abraham. Dan kita ketahui imannya sungguh luar biasa, pengandalannya kepada Tuhan luar biasa, sehingga saat ini kita mengenal beliau sebagai bapak orang beriman. Saudara-saudari yang kekasih, dalam perjalanan ziarah kita, yang namanya kesulitan-kesulitan itu dapat melanda dan barangkali seringkali melanda dalam kehidupan. Ya, akan sering kali kita jumpai, dan kita harus meyakini tenaga yang kita butuhkan adalah berasal dari Allah saja. Untuk itu kita ingin menyerahkan hidup kita berfokus pada kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, yang berarti kita mengandalkan hanya kepada Allah. Saudara-saudari yang kekasih, digambarkan kesulitan-kesulitan yang melanda ini di dalam jalan ziarah seperti lembah baka, yaitu tempat di mana tanpa air. Namun orang-orang yang mengandalkan Allah akan membuat tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Orang itu
tahu bahwa Tuhan akan memeliharanya dan mengaruniakan tenaga untuk perjalanan itu. Saudara-saudara yang kekasih, awal perjalanan seringkali menyatu dengan kegembiraan-kegembiraan, bahkan sukacita-sukacita. Namun semakin lama perjalanan berlangsung, akan semakin banyak masalah dalam prosesnya. Dan hal itu akan semakin sulit untuk kita melalui perjalanan itu. Seringkali di dalam kesulitan-kesulitan demikian, kita bermohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk melepaskan aku dari penderitaan, dari kesulitan ini ya Tuhan. Segeralah Engkau kiranya menolong aku." Namun, saudara-saudara yang kekasih, seringkali ketika dalam kondisi demikian, Tuhan kelihatannya diam saja. Tuhan kelihatannya tidak mengacuhkan kita. Dan dalam kondisi seperti itu tidaklah mudah, saudara-saudara yang kekasih. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa kesetiaan Allah seringkali di luar dari pemahaman kita. Sepertinya ia hanya diam saja, namun ternyata beliau mempunyai rancangan luar biasa, penuh keselamatan dan sukacita dirancangkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, saya memiliki sedikit cerita dalam kehidupan saya. Sedikit saya mengisahkan, ya saya seorang polisi. Dulunya saya berdinas di Jawa Timur, di Surabaya. Kemudian saya harus sekolah 2 tahun karena merupakan kewajiban. Dan di akhir sekolah itu saya harus ditempatkan di luar tempat saya berdinas sebelumnya. Nah, di situ saya ada pergumulan, saya memohonkan. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih, saya takut untuk naik pesawat ya. Bahkan kalau dulu bepergian dari Surabaya ke Jakarta, saya melalui darat, memilih berperjalanan 20 jam daripada saya naik pesawat. Dan itu saya pilih karena saya takut. Saudara-saudara yang kekasih, saya memohonkan kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan malah memberikan saya penempatan ke Papua, yang mana saya harus menempuh perjalanan dari Surabaya ke Papua itu kalau lancar, kalau tidak singgah itu sekitar 5-6 jam. Nah, suatu pergumulan yang hebat saat itu, saudara-saudara yang kekasih. Namun di situ saya ingin selalu menaruhkan semua itu kepada Tuhan, dan saya yakini ada rencana Tuhan luar biasa di dalamnya. Dan saudara-saudara yang kasih, singkat cerita, ya saya juga mempunyai pergumulan, yaitu istri saya dulu seorang Muslim, yang mana pernikahan kami tidak mendapatkan restu orang tua, sehingga sampai saat itu saya penempatan ke Papua, ya saya belum baikan dengan mertua saya. Ya, saya tidak menempatkan tempat di hati beliau, dan mau nggak mau saya harus pamitan. Saya akan membawa istri, anak-anak saya ke Papua. Ternyata di balik itu ada hal yang luar biasa. Nah, beliau menjadi akur, ya, memberikan wejangan-wejangan yang baik, dan bahkan beliau mau untuk saya ajak jalan-jalan saat itu. Dan mungkin bahkan hari ini, saudara-saudara yang kekasih, beliau saat ini tinggal bersama dengan keluarga saya di Nabire sudah hampir 7 bulan. Kami bersama-sama, dan puji Tuhan, saya yakin ada rencana yang baik juga bagi keselamatan beliau. Dan ini kita doakan bersama. Saudara-saudara yang kekasih, poin yang ingin saya sampaikan adalah dalam perjalanan ziarah ini menuntut waktu dan kesabaran. Ada rencana yang luar biasa, rencana yang baik yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, perjalanan ziarah ini juga memerlukan perubahan-perubahan diri.
yang mana selama perjalanan ziarah kita harus berfokus pada tujuan, bahwa kita harus menyibukkan diri dengan Injil untuk mengerti atau memiliki suatu pengertian yang lebih dalam dari maksud Tuhan menuntun kita dalam perjalanan tersebut. Jadi hendaknya kita selalu menyibukkan diri dengan Injil untuk mengetahui rencana Tuhan atas perjalanan ziarah ini. Kemudian saudara-saudara kekasih, kita juga dalam perjalanan ziarah ini tidak dibiarkan sendirian. Kita diberikan rekan-rekan dalam perjalanan, ya, seperti keluarga kita, saudara-saudari kita, saudara-saudari seiman, ya, yang juga dalam perjalanan ini ada untuk mendukung kita, untuk memotivasi kita, dan bersama-sama meraih tujuan kita. Saudara-saudari kekasih, saya sedikit bercerita tentang istri saya yang saat itu, ya, ketika saya bergumul berdoa, ya Tuhan, kenapa kok saya ke Papua begitu? Saya sempat ada pikiran bahwa ya, saya harus mencari jalan, mencari solusi supaya penempatan saya ini dibatalkan, supaya saya tidak jadi ke Papua dengan cara-cara kekuatan manusia. Nah, namun istri saya menguatkan, memberikan pengertian bahwa pasti ada rencana baik di balik apa yang Tuhan berikan ini. Dan ternyata saya juga merasakannya saat ini bahwa rencana Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang kekasih, kemudian dalam jalan ziarah ini kita juga diingatkan bahwa hendaknya kita hanya membawa perkara-perkara yang sangat penting. Dalam perjalanan, apa yang kita bawa mestinya adalah barang-barang yang penting saja. Kita harus menetapkan prioritas sehingga tidak berat dan tidak membebani kita bawaan-bawaan yang terlalu banyak tersebut. Janganlah kita membebani dengan hal-hal yang tidak perlu, yang hanya akan membuat bawaan kita semakin berat. Contoh di dalam kehidupan yang merupakan ya bawaan-bawaan yang tidak perlu, ya, sebut saja ya kita terpenjara kehidupan masa lalu, kemudian terlalu mengkhawatirkan hari esok, juga merupakan bawaan-bawaan yang tidak perlu. Kemudian seringkali mengeluh, mencampuri urusan orang lain, kemudian hanya berfokus pada masalah hidup sendiri sehingga tidak mampu untuk mengucap syukur, hanya melihat batu bata yang jelek, tidak melihat tatanan lainnya yang sudah sangat bagus. Kemudian juga membandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Kenapa kok orang itu begitu? Kenapa kok saya begini? Nah, pola pikir yang keliru tersebut hendaknya tidak membebani kehidupan kita, tidak membebani jalan ziarah kita. Sehingga ya sekali lagi saudara-saudara yang kekasih, kita bisa terus berjalan dengan optimis, dengan penuh percaya Tuhan selalu menolong kita. Saudara-saudara yang kekasih, ringkasan yang diberikan kepada kita pada petang hari ini bahwa seseorang yang berkonsentrasi pada sebuah perjalanan ziarah, ya, hendaknya ia mencari tenaga Allah, mencari hadirat Allah, ya. Kemudian hendaknya dia bertahan terhadap kesulitan-kesulitan dalam perjalanan itu. Yakinlah bahwa ada rancangan Tuhan yang luar biasa menanti saudara. Kemudian hendaknya kita mengisi hari-hari kita untuk mengembangkan diri kita secara batin melalui Injil Tuhan. Kita ingin belajar memaknai arti kehidupan ini. Kemudian saudara-saudara yang kekasih, kita juga diberikan rekan-rekan seperjalanan yang kita yakini bahwa mereka ada untuk mendukung kita, untuk memotivasi kita, untuk bersama-sama meraih tujuan kita. Kemudian saudara-saudara yang kasih, yang terakhir, hendaknya kita membawa apa yang mutlak diperlukan, yang tidak perlu kita singkirkan. Kudoakan bagi engkau dan saya melangkah dalam perjalanan ziarah ini sesuai dengan kehendak Tuhan.
menempatkan Tuhan dalam posisi terdepan, supaya kita boleh sampai dengan selamat, dengan patut. Di waktu Tuhan Yesus datang, kita dijumpai dengan sempurna dan penuh kepatutan. Amin.